siapa tahu di antara kalian ada yang punya masalah dalam belajar, masalah sosial. Jadi kita akan belajar tentang masalah dalam belajar ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yaitu tadi tentang belajar untuk menjadi percaya diri, belajar dalam proses pembelajaran supaya tidak cemas, terus belajar dalam sosial ya. Menurut kalian ada nggak yang pernah merasakan sulit memahami pelajaran materi? Ada ya kan? Terus ada nggak yang merasa kurang percaya diri dalam presentasi maju ke depan atau ujian? Nah, hari ini Ibu akan memberikan sebuah mungkin solusi yang bisa kalian ikuti nanti ya. Ini kan ada poster nih, masalah dalam belajar. Ada yang pastikan kalian pernah kan kesulitan dalam memahami pelajaran? Nah, ini lihat ini ya, perhatikan ya. Kan, jadi Ibu kasih tahu dulu ya, masalah belajar itu adalah keadaan ketika kalian mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar. Nah, kesulitan tersebut bisa membuat kalian sulit memahami materi, benar nggak? Kurang fokus saat belajar dan bisa mengalami penurunan hasil belajar. Terus penyebab masalah belajar itu ada banyak ya. Contohnya satu, kurang fokus saat belajar. Jadi siswa yang tidak memperhatikan guru pasti dia akan sulit memahami materi pelajaran, ya kan? Misalnya terlalu sering bicara dengan teman, bermain sendiri atau memikirkan hal lainnya saat berjalannya pembelajaran berlangsung. Terus kalian juga jarang mengulang pelajaran di rumah. Kalau pelajaran yang tidak diulang di rumah pasti akan lebih mudah dilupakan. Mengulang pelajaran itu membantu kalian untuk bisa lebih memahami materi yang sudah diajarkan di sekolah. Terus yang ketiga adalah malu dan takut bertanya. Kalau kalian malu atau kalau kalian sebenarnya belum memahami materi, terus kalian malu untuk bertanya, pasti kalian akan kesulitan dalam memahami pelajaran karena kalian malu untuk bertanya atau takut disalahkan oleh guru. Terus terlalu banyak bermain. Bermain itu kan memang menyenangkan ya, tapi jika waktu bermainnya lebih banyak dibanding dengan belajar, maka kalian akan sulit memahami pelajaran. Terus lingkungan belajar juga yang tidak nyaman. Kalau kalian belajar di tempat yang terlalu ramai, pasti kalian akan kesulitan
membuat jadwal belajar. Kalian harus bisa membuat jadwal belajar biar tidak banyak waktu bermainnya dibanding waktu belajarnya. Kalian harus lebih banyak waktu belajar, jangan banyak bermain ya. Terus yang kelima, kalian harus memiliki rasa semangat dan percaya diri saat belajar. Percaya diri, kalau kalian percaya diri, pasti kalian akan berpikir bahwa kalian tuh mampu memahami pembelajarannya. Jadi kalian juga harus percaya diri ya. Nah terus pasti di antara kalian ada kan yang kurang percaya diri, takut bertanya, takut untuk bicara, ya kan? Coba tunjuk tangan, siapa yang takut berbicara atau bertanya? Kamu takut berbicara atau bertanya? Kenapa takut? Oke, mari kita bahas ya. Pasti kalian saat ini aja kalian malu untuk angkat tangan kalau kalian malu untuk berbicara. Jadi kalian tahu nggak, malu berbicara itu, untuk berbicara itu berarti kurangnya rasa percaya diri. Nah, kurangnya rasa percaya diri itu adalah keadaan ketika kalian merasa takut, malu, dan tidak yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri. Nah, kalian orang yang kurang percaya diri biasanya itu takut berbicara di depan kelas. Benar tidak? Nah, terus malu untuk bertanya dan tidak berani menyampaikan pendapat. Benar tidak kalian seperti itu? Benar. Terus kurang percaya diri juga membuat kalian menjadi tidak aktif dalam kelas. Nah, ini ya, Ibu sebutkan dulu penyebab kurangnya percaya diri kalian ya. Yang pertama, pasti karena takut salah untuk berbicara. Yang kedua, mungkin kalian merasa takut untuk diejek teman saat berbicara, ya kan? Yang ketiga itu kalian jarang berlatih untuk tampil berbicara di depan orang. Jadi kalian pasti kurang percaya diri. Yang keempat, tidak yakin pada diri sendiri. Terus yang kelima, kalian sering membandingkan diri kalian dengan orang lain. Jadi hal itu bisa menimbulkan rasa
15 menit. Tanya, ada yang ingin bertanya kan? Nih, anak-anak ini buat poster itu cara kita supaya untuk jadi orang yang percaya diri. Nanti bisa kita tempel dalam kelas supaya kalian bisa mengingat ya cara-caranya, supaya kalian bisa belajar untuk lebih percaya diri dalam kelas. Sekarang coba ibu tanya, ada juga nggak punya masalah emosional? Contohnya tuh kayak cemas saat tiba-tiba tanya, cemas saat ujian. Ada nggak yang seperti itu? Nah, itu juga perlu diatasi ya masalah itu, karena cukup berdampak dengan masalah belajar kalian. Jadi kalian perlu tahu dulu apa sih masalah emosional. Masalah emosional adalah keadaan ketika kalian, para siswa, merasa takut, cemas, sedih, atau gugup secara berlebihan. Jadi sehingga kegiatan kalian sehari-hari itu terganggu karena perasaan kecemasan itu. Contohnya, ya tadi kalian merasa cemas, takut tiba-tiba ditunjuk guru, atau ditanya, takut untuk cemas untuk saat ujian, ya kan? Nah, penyebab rasa kecemasan itu ya ada beberapa. Yang pertama, takut mendapatkan nilai jelek, nilainya yang rendah. Pasti kalian takut kan nilainya rendah. Itu juga bisa jadi contoh rasa kecemasan pada diri kalian. Terus yang kedua, kurang persiapan. Kalau kalian belum siap, belum ada persiapan untuk menghadapi ujian, tidak belajar, pasti kalian akan cemas. Pasti pikirannya akan takut mendapatkan nilai jelek. Terus yang ketiga yaitu takut dimarahin guru. Takut dimarahin guru, takut dimarah orang tua
Nih, ibu juga bikin poster tentang ini. Nanti kita tempel ya dalam kelas. Semuanya ibu bikin kita tempel di dalam kelas supaya kalian bisa selalu mengingat ya. Awal. Oke anak-anak, nah kalian sudah jelas belum? Sudah mengerti belum dengan yang ibu sampaikan? Coba kalau ibu tanya bagaimana cara mengatasi kecemasan saat mau ujian? Angkat tangan siapa yang tahu? Nah benar sekali, beri tepuk tangan dulu coba. Yang lain? Yang lain? Ada yang tahu nggak? Angkatin. Nah benar, berdoa itu memang wajib. Pasti kita harus berdoa sebelum ujian, sebelum melakukan sesuatu ya. Terus coba ibu tanya lagi. Bagaimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak cara meningkatkan rasa percaya diri? Salah satunya. Ya? Nah, benar sekali. Yang lain di mana? Coba beri tepuk tangannya. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang masalah kesulitan dalam belajar, masalah emosional, kurang percaya diri, dan kecemasan saat ujian. Ibu harap kalian mengerti dengan apa yang ibu sampaikan dan bisa dipraktekkan secara langsung ya. Jadi kesimpulannya yang pastinya kalian harus belajar lebih giat lagi, jangan banyak bermain, harus banyak berpikir positif, dan harus selalu berdoa terus ya. Oke anak-anak, ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Apabila ada